Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya, Sobat Mupiaka Drama? Hari ini saya akan sharing masih tentang materi persamaan garis lurus. Nah, tapi yang kita bahas hari ini adalah bagaimana cara menentukan persamaan garis lurus jika gambar grafiknya tidak diketahui. Nah, sebelum saya lanjut tentang materi persamaan garis lurus ini, jangan lupa ya tetap dukung channel saya Mupiaka Drama dengan cara klik subscribe dan jangan lupa aktifkan tombol loncengnya serta like, komen, dan share video dari saya. Oke, kita langsung masuk aja ke materi persamaan garis lurus. Oke, kita masuk ke bentuk yang pertama. Jadi di materi ini kita akan membahas bagaimana cara menentukan persamaan garisnya. Kalau sebelumnya kan kita punya persamaan garis, kita menggambarkan grafiknya. Nah, kalau di materi ini kita akan menentukan persamaan garisnya berdasarkan beberapa informasi yang diketahui pada suatu masalah ataupun soal. Nah, materi-materi tentang menentukan persamaan garis lurus ini itu banyak masuk di soal-soal ujian nasional untuk tingkat SMP. Jadi, kamu harus perhatikan bagaimana cara mengerjakan soal-soal yang berhubungan dengan cara menentukan persamaan garis lurus yang akan saya jelaskan berikut. Nah, di materi yang pertama, kita akan menentukan persamaan garis lurus yang melalui sebuah titik dan diketahui di situ dia bergradien M atau diketahui gradiennya. Nah, bagaimana cara mengerjakan soal jika diketahui garis itu melalui sebuah titik dan diketahui gradiennya? Maka untuk menentukan persamaan garis lurusnya, kamu gunakanlah rumus ini. Y kurang Y1 sama dengan M dikali X kurang X1. Nah, ini adalah rumus untuk menentukan persamaan garis lurus jika diketahui garis tersebut melalui sebuah titik dan bergradien M. Contoh soal. Oke, di sini saya punya satu contoh soal. Tentukanlah persamaan garis lurus yang melalui suatu titik A. Titik A-nya adalah 1,3 dan bergradien M. Jadi di sini garis lurus ini akan melalui suatu titik A yaitu titik 1,3. Nah, berarti di sini X1-nya adalah 1 dan Y1-nya adalah 3 dan bergradien M. Di sini diketahui gradiennya adalah M. Simbol gradien adalah M ya. M sama dengan 2. Berarti gradiennya adalah 2. Nah, bagaimana cara menentukan persamaan garisnya? Kita gunakan rumus yang tadi saya kemukakan. Berarti Y kurang Y1 sama dengan M dikali X kurang X1. Berarti di sini Y dikurang Y1-nya adalah 3 sama dengan M, gradiennya M-nya adalah 2 dikali X kurang X1-nya adalah 1. Maka hasilnya adalah Y kurang 3 sama dengan, kalikan ke dalam, 2 kali X, 2X. Selanjutnya 2 kali negatif 1, hasilnya negatif 2. Maka nilai Y sama dengan, nah kalau kamu mau buat bentuk persamaan garis ini berupa bentuk persamaan garis yang Y sama dengan MX tambah C, maka kita buat seperti ini. Di sini tinggalkan tinggal Y di sini, maka Y sama dengan 2X kurang 2. Nah, negatif 3-nya pindah ruas ke ruas kedua. Berarti negatif 3 pindah ruas menjadi positif 3. Maka Y-nya sama dengan 2X negatif 2 tambah 3, hasilnya adalah positif 1. Maka persamaan garisnya adalah Y sama dengan 2X tambah 1. Nah, kita akan masuk ke bentuk yang kedua. Oke, kita masuk ke bentuk yang kedua, yaitu persamaan garis yang melalui titik X1, Y1 dan sejajar dengan garis Y sama dengan MX tambah C. Jadi maksudnya seperti ini. Kita akan mencari persamaan garis lurus jika diketahui garis lurus tersebut melalui sebuah titik dan sejajar dengan garis yang lain, yaitu garis Y sama dengan MX tambah C. Maka di sini kalau kita menentukan soal yang seperti ini, rumus untuk mencari persamaan garisnya adalah Y dikurang Y1 sama dengan M dikali X kurang X1. Nah, dapat kamu perhatikan di sini bahwa rumusnya itu sama. Rumusnya sama dengan yang pertama tadi saya berikan. Kenapa sama? Karena garis yang mau kita cari persamaan garisnya ini sejajar dengan garis yang lain. Nah,
dua buah garis yang saling sejajar itu gradiennya sama. Jadi cara mengerjakannya nanti kamu cari dulu gradien dari garis yang diketahui. Selanjutnya nanti baru masukkan nilai gradien dan nilai X1 Y1-nya ke dalam rumus ini. Saya akan berikan satu contoh soal. Oke, saya akan berikan satu contoh soal yang di sini. Tentukan persamaan garis yang melalui titik A negatif 2,3 dan sejajar dengan garis Y sama dengan negatif X kurang 5. Nah, jadi titik yang akan dilalui oleh garis ini, bukan yang akan ya, jadi titik yang dilalui oleh garis ini adalah titik A negatif 2,3. Nah, berarti di sini X1-nya adalah negatif 2 dan Y1-nya adalah 3. Selanjutnya garis ini sejajar. Nah, ini artinya tandanya adalah sejajar ya. Sejajar dengan garis Y sama dengan negatif X kurang 5. Nah, kita harus tentukan nilai gradiennya dari persamaan garis yang diketahui, dari persamaan garis yang sejajar dengan garis yang akan kita cari. Nah, bagaimana cara mencari gradien garis? Kamu lihat materi yang sebelumnya tentang cara menentukan gradien garis. Nah, berarti ini Y sama dengan negatif X kurang 5. Gradiennya adalah, ingat, jika bentuk persamaan garisnya seperti ini, maka gradiennya adalah koefisien dari variabel X atau koefisien dari X. Jadi di sini nilai gradiennya adalah ya negatif 1. Ingat, gradiennya adalah koefisien dari X jika bentuk persamaan garisnya adalah seperti ini. Y sama dengan MX tambah C. Nah, jadi sudah dapat nilai gradiennya dan sudah diketahui titik yang dilewati, kita tinggal masukkan titik dan gradien ini ke rumusnya. Rumusnya adalah Y dikurang Y1 sama dengan M dikali X kurang X1. Maka Y kurang Y1-nya tadi adalah 3 ya, sama dengan M, M-nya adalah negatif 1 dikali X kurang X1-nya adalah negatif 2. Maka Y kurang 3 sama dengan negatif 1 ya. X negatif kali negatif hasilnya adalah positif, berarti X tambah 2. Maka Y kurang 3 sama dengan negatif 1-nya kita kalikan di dalam ya. Negatif 1 kali X hasilnya adalah negatif X. Negatif 1 kali 2 hasilnya adalah negatif 2. Maka persamaannya adalah Y sama dengan negatif X kurang 2. Negatif 3-nya pindah luas menjadi positif 3. Maka Y sama dengan negatif X. Negatif 2 tambah 3 hasilnya adalah positif 1. Jadi persamaan garis yang melalui titik negatif 2,3 dan sejajar dengan garis Y sama dengan negatif X kurang 5 adalah garis Y sama dengan negatif X tambah 1. Nah, bisa kamu lihat di sini bahwa gradiennya sama. Sama-sama negatif 1. Oke, kita akan langsung masuk ke bentuk yang ketiga. Oke, kita masuk ke bentuk yang ketiga, yaitu menentukan persamaan garis lurus yang melalui suatu titik ya, X1, Y1 dan tegak lurus dengan garis Y sama dengan MX tambah C. Nah, kalau yang tadi melalui sebuah titik dan dia sejajar. Kalau yang ini dia tegak lurus dengan suatu garis yang lain. Jadi untuk menentukan persamaan garis yang melalui suatu titik dan tegak lurus dengan garis yang lain, rumusnya adalah Y kurang Y1 sama dengan negatif 1 per M kali X kurang X1. Oke, nah kalau yang tadi ini nilai gradiennya tetap M. Kalau yang ini karena dia saling tegak lurus, maka nilai gradiennya itu dia menjadi 1 per M. Kenapa? Karena kalau dua buah garis yang saling tegak lurus itu hasil kali gradiennya adalah negatif 1. Jadi jika salah satu gradien sudah diketahui, maka gradien yang lain untuk mencarinya rumusnya itu adalah M sama dengan negatif 1 per M atau negatif 1 per gradien yang diketahui. Nah, biar dipaham saya berikan satu contoh soal. Oke, di sini contoh soalnya adalah tentukan persamaan garis yang melalui titik A 2,5 dan tegak lurus garis Y sama dengan negatif 1 per 2X tambah 6. Oke, jadi garis ini dia melewati titik A 2,5 dan
dengan suatu garis yang diketahui persamaannya adalah Y sama dengan negatif 1/2X tambah 6. Maka di sini diketahui ya, X1-nya adalah 2, Y1-nya adalah 5. Nah, kita cari gradiennya. Gradiennya adalah M ya. M sama dengan, ingat, gradien jika persamaan garisnya berbentuk seperti ini ya, Y sama dengan MX tambah C, maka gradiennya adalah koefisien dari X. Koefisien dari X di sini adalah negatif 1/2. Nah, sudah diketahui titiknya dan sudah diketahui gradiennya, kita akan mencari persamaan garis yang melalui suatu titik 2,5 dan tegak lurus dengan suatu garis Y sama dengan negatif 1/2X tambah 6. Jadi rumusnya adalah Y kurang Y1 sama dengan negatif 1/M kali X kurang X1. Oke, berarti ini Y kurang Y1-nya adalah 5 sama dengan negatif 1 per, nah M-nya adalah negatif 1/2, maka dikali X kurang X1-nya adalah 2, berarti Y kurang 5 sama dengan, nah negatif bagi negatif hasilnya adalah positif. 1 dibagi 1/2 atau 1 dibagi setengah hasilnya adalah 2 dikali X kurang 2, maka di sini Y kurang 5 sama dengan, kalikan ke dalam, 2 kali X hasilnya adalah 2X, 2 dikali negatif 2 hasilnya adalah negatif 4, maka persamaan garisnya adalah Y sama dengan 2X kurang 4, nah negatif 5 nya pindah luas menjadi positif, tambah 5, maka persamaan garisnya adalah Y sama dengan 2X negatif 4 tambah 5 hasilnya adalah positif 1. Jadi, jika kamu mencari persamaan garis yang melalui titik 2,5 dan tegak lurus dengan garis Y sama dengan negatif 1/2X tambah 5, maka persamaan garis itu adalah Y sama dengan 2X tambah 1. Oke, kita akan masuk ke bentuk yang berikutnya, bentuk yang keempat. Oke, kita masuk ke bentuk yang keempat, yaitu mencari persamaan garis yang melalui dua buah titik. Titik yang pertama adalah X1, Y1 dan titik yang kedua adalah X2, Y2. Nah, jadi jika kamu mencari suatu persamaan garis lurus dan jika diketahui bahwa garis lurus tersebut melewati dua buah titik, maka untuk menentukan persamaan garisnya kamu gunakan rumus ini. Y dikurang Y1 per Y2 kurang Y1 sama dengan X dikurang X1 per X2 kurang X1. Rumusnya agak panjang ya, beda dengan yang sebelumnya. Nah, ini hanya berlaku jika garis lurus itu melewati dua buah titik yang diketahui. Nah, biar bisa biar lebih paham, saya akan langsung berikan satu contoh soal. Oke, contoh soal, tentukanlah persamaan garis yang melalui titik A 3,-2 dan titik B negatif 1,3. Jadi di sini bersama garis lurus ini akan melewati, jadi di sini garis lurus ini melewati titik A yaitu 3,-2 dan titik B negatif 1,3. Nah, kita tentukan mana X1, X2, Y1 dan Y2-nya. X1-nya di sini adalah 3, berarti negatif 2 ini adalah Y1-nya, sedangkan X2-nya adalah negatif 1 dan Y2-nya adalah 3. Jadi kita masukkanlah nilai X1, Y1, X2 dan Y2 ini ke rumus. Berarti untuk menentukan persamaan garisnya, rumusnya adalah Y dikurang Y1 per Y2 kurang Y1 sama dengan X kurang X1 per X2 kurang X1. Nah, inilah dia rumusannya. Oke, kita masukkan nilainya ya. Berarti Y dikurang Y1-nya adalah negatif 2 per Y2-nya adalah 3 dikurang Y1-nya tadi adalah negatif 2 sama dengan X dikurang X1-nya adalah 3 per X2-nya adalah negatif 1 dikurang
sini ya. Y tambah 2 per 3 tambah 2 hasilnya adalah 5 sama dengan X kurang 3 per negatif 4. Oke, selanjutnya kita kali silang. Oke, nah berarti 5 ini kita kalikan dengan X kurang 3, sedangkan negatif 4 kita kalikan dengan Y tambah 2. Oke, kita kalikan ke dalam. 5 kali X hasilnya adalah 5X. 5 kali negatif 3 hasilnya adalah negatif 15 sama dengan negatif 4 kali Y hasilnya adalah negatif 4Y. Negatif 4 kali positif 2 hasilnya adalah negatif 8. Oke, nah karena nilai Y-nya seperti ini, Y-nya tidak sama dengan 1 koefisiennya, berarti kita tidak membuat bentuk persamaan garisnya berbentuk Y sama dengan MX tambah C. Tapi kita buat persamaan garisnya berbentuk AX tambah BY sama dengan C. Satukan semua variabelnya ke ruas utama, sedangkan yang tidak mempunyai variabel atau yang berupa konstanta kita pindahkan ke ruas kedua. Jadi di sini 5X, negatif 4Y-nya kita pindahkan. Negatif 4Y pindah ruas menjadi positif 4Y. Sama dengan, ini tetap negatif 8 di sini ya. Nah, negatif 15-nya kita pindahkan ke ruas kedua. Negatif 15 pindah ke ruas kedua menjadi positif 15. Berarti ini 5X tambah 4Y sama dengan negatif 8 tambah 15 hasilnya adalah ya positif 7. Jadi persamaan garis yang melalui dua buah titik 3, negatif 2 dan negatif 1,3, persamaan garis tersebut adalah 5X tambah 4Y sama dengan 7. Atau bisa juga kita buat seperti ini persamaan garisnya. 5X tambah 4Y, 7-nya pindah ruas menjadi negatif 7 sama dengan 0. Nah, ini dua-dua adalah bentuk dari persamaan garis lurus. Oke, cukup sekian materi kita hari ini tentang menentukan persamaan garis dari beberapa informasi yang diketahui. Mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk kamu dan kamu bisa memahami apa yang saya berikan. Terima kasih sudah menyaksikan sampai akhir dan jangan lupa ya tetap dukung channel saya Mufiakah Drama dengan cara klik subscribe dan jangan lupa aktifkan tombol loncengnya serta like, komen, dan share video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.